تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa amarna ala ma'alina bil amal. Wassalatu wassalamu ala man yasdiqu bi halawatil maqal sayyidina Muhammadin mujibud dalal al-qail wa kullu ilmi wa lam yusir wa ala alihi wa sahbihi ahli ilmi wal amal amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan beliau yang berbahagia muhtaram Sayyidi Walid Al-Hadid Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Zakar. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah luaskan rezekinya, dan semoga Allah kuatkan jasmani dan rohaninya di dalam menyebarkan dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada para asatidz dan dewan-dewan guru yang telah mencurahkan segenap ilmunya kepada kita semua. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah luaskan rezekinya, semoga Allah kuatkan jasmani dan rohaninya sehingga selalu istiqomah di dalam mengajar serta membimbing kita dalam hal pendidikan maupun hal sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada kita, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjadi bekal kita untuk meraih masa yang akan datang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada para teman-teman yang seperjuangan maupun tidak, yang tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, dan tidak mengurangi kesertaan Al-Fakir kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di dalam majelis ini, untuk bisa hadir di dalam suatu tempat yang mulia ini. Tidaklah tempat ini menjadi mulia kecuali terdapat di dalamnya yaitu suatu mutiara hikmah, suatu mutiara yang tak ternilai harganya, yang manakala ditandingi oleh seluruh harta kekayaan dunia, maka tidak ada satu harta kekayaan yang mampu tatkala dibandingkan dengan mutiara tersebut, yaitu apa? Yaitu al-ilmu. Di dalam menerangkan al-ilmu ini telah dikatakan oleh para salafus saleh, wa bina nisbatal jabbar bina lana ilmu faridul halal wa izul mali al-qarib wa kanzul ilmi batil al-yazal. Dikatakan dari para salafus saleh bahwasanya kami rela atas pembagian saat tercipta bagi kami yaitu ilmu, sedangkan bagi mereka orang-orang yang bodoh yaitu harta. Pak Izul mal, mereka yang mulia dikarenakan harta kekayaan mereka, tak disangka-sangka bahwasanya harta kekayaan itu akan sirna dalam waktu yang dekat. Berbeda hanya dengan waktu ini. Berbeda hanya dengan orang yang menjadikan ilmu ini sebagai harta simpanan. Maka ketahuilah bahwasanya ilmu itu akan bangkit nazar, itu akan tetap, bahkan itu menjadi syafaat kelak bagi orang tersebut yang berkiamat nanti. Dan ilmu tersebut tidak akan pernah sirna di dalam oleh orang-orang tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di dalam menjelaskan ilmu ini Abu Bakar tidak panjang lebar dikarenakan antum semua telah mengetahui fadilah dan keutamaan ilmu tersebut. Tapi di sini Abu Bakar yang menjelaskan secara ijaz, yaitu ringkas dan lebih berfaedah. Di dalam menerangkan ilmu ini telah terdapat suatu pepatah syair mengatakan, wa kullu fadilatin fiha sana wajada ilma min hadika asna wa la ta'tada min ghairi ilmi dufra fa inna ilma tanzul laysa yafna. Terdapat di dalam sebuah perkataan salafus saleh mengatakan seluruh keutamaan, setiap keutamaan itu terdapat di dalamnya nilai keluhuran sendiri. Kita mengetahui beberapa fadilah, kita mengetahui beberapa keutamaan itu terdapat di dalamnya suatu nilai keluhuran atau nilai kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Wajib dan ilmu min hadika. Maka kok mendapati bahwasanya ilmu itu lebih agung daripada semuanya. Maka dari itu apa? Maka dari itu para tata dan diri ilmu jafra. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan harta, menjadikan suatu simpanan selain ilmu. Dikarenakan apa? Dikarenakan fa innal ilma kanzul laysa yafna. Dikarenakan ilmu itu adalah sebaik-baik harta simpanan yang tak pernah akan sirna. Di dalam menjelaskan tentang ilmu ini, bahkan bukan ilmu saja yang mendapat nilai, yang mendapat kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memiliki ilmu dan bahkan orang yang menuntut ilmu saja itu mendapatkan derajat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fa innal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam ayat-ayat ini kita dapat
dapat simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jelas dikarenakan keimanan mereka Allah angkat derajat mereka. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari sini ma'asyiral hadirin, tak terbayangkan di dalam benak pikiran kita seberapa tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut telah memiliki dua ini, yaitu dia beriman kepada Allah lalu dia menuntut ilmu. Itu tak terbayangkan di dalam benak pikiran kita seberapa tingginya dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan di dalam tersebut dia nyari untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut, ma'asyiral hadirin, kita telah mengetahui bahwasanya mendapatkan ilmu itu kita merasakan lahir manisnya, bahkan bukan manisnya saja, akhirnya kita rasakan menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu kita merasakan pahitnya menuntut ilmu, merasakan susah di dalam memahami, susah di dalam mendapatkan ilmu tersebut, susah di dalam mempelajari ilmu tersebut. Itu tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimahumullah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan di dalam syair beliau, "Man yuridu al-'ilma فلا حياته ومن تولى عنه الشباب يرجع بأربع وفاته فيحفظه الله بالعلم والتقى إلى أن يكون له من ذاته وما يكون له الإمام الشافعي رضي الله عنه." Barang siapa yang tidak ingin merasakan atau mencicipi rasa pahitnya ilmu, sesaat saja maka dia akan merasakan yaitu al-jahl, yaitu kebodohan. Itulah yang dipilih seumur hidupnya. Waman fatahu ta'ala waktu syabab, barang siapa yang meninggalkan menuntut ilmu dalam waktu mudanya, wajib takbir arba'an di waktu, maka takbirkanlah 4 kali tatkala wafatnya. Dikarenakan dia tak banyak bagikan bangkai yang berjalan di atas muka ini. Dikarenakan terdapat dalam suatu syair yang lain, bahwa di qabla mauti maupun di ahli, fa'ajsaduhum qabla kuburi. Ya, maka terdapat di dalam suatu kebodohan tersebut, yaitu kematian sebelum datangnya kematian yang hakiki. Fa'ajsaduhum, maka jasad-jasad mereka sebelum dikuburkan itu telah terkuburkan dikarenakan kebodohan yang tadi. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita telah mengetahui keutamaan ilmu keagungan ilmu tersebut, maka janganlah kita sekali-kali bosan atau lelah di dalam menuntut ilmu tadi. Dikarenakan tanpa kita sadari, semakin pahit kita rasakan, semakin Allah mudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita rasa hikmah dan giat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita dapati, ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita pahami, ilmu yang bermanfaat, yang telah menjadi simpanan kita untuk meraih masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan kita dari pondok ini, melainkan kita menjadi ulama al-amin wa ulama salihin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dalam pondok ini, melainkan kita menjadi orang-orang munafikin wa yujahul al-amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari al-Baqiyah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.